Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم. يا رب Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع أمته إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والقرماء وحضرة الجماعة وصلى المهاجرين, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur pada Allah di kesempatan malam berbahagia ini kita melanjutkan ngaji kita, dan mari kita awali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya musalla dan majelis taklim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan bila ada yang sakit, mungkin jamaah kita atau keluarga kita dimanapun berada, atau tetangga kita khusus yang tinggal di perumahan Ilya ini yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila ruhi sayyidatina fi faqri Umar Utsman wa Ali wa jami' awliyaillah wa sultan awliya Syekh Al-Qadir Al-Jilani wa jami' al-qubur ayna ma kanu khususan mu'allif hadzal kitab wa Alhamdulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada taklim yang lalu bahasan tentang sejarah adzan, bahwa adzan yang berkumandang sampai saat ini
Pertama kali yaitu bersumber dari mimpi seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Dari mimpi itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Dan kemudian orang yang pertama kali mengumandangkan azan itu adalah Bilal bin Rabah. Makanya sampai sekarang orang yang sering mengumandangkan azan atau orang yang memberikan komando sholat disebut Bilal. Kemudian ketika Bilal mengumandangkan azan, jadi pertama kali azan itu dikumandangkan adalah azan subuh. Kemudian sahabat Umar terbangun, dan ketika terbangun itu beliau segera berlari untuk menuju Masjid Nabawi karena saat itu udah pindah ke Madinah. Kemudian kata sahabat Umar menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi zat yang engkau berada di bawah kekuasaannya, atau demi Allah, saya semalam juga bermimpi mendengar atau mendapatkan lafaz yang persis seperti ini." Kemudian ketika sahabat Umar menyampaikan ini, ternyata bukan hanya 1-2 orang sahabat yang bermimpi tentang rangkaian kalimat azan itu. Dalam kitab Fathul Mu'in ini ada beberapa sahabat atau bahkan ada belasan orang sahabat yang memimpikan rangkaian kalimat azan. Itu sejarah awal dikumandangkannya kalimat azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin juga disampaikan bahwa yang disunnahkan azan itu bukan hanya untuk panggilan sholat. Kemarin disampaikan di antara juga fi udhunil mahmum, di telinga orang yang sedang demam tinggi, atau juga dikumandangkan untuk fi udhunil maulud, diazankan, dikumandangkan di telinga anak yang baru lahir. Kemudian wa khalfal musafir, atau azan dikumandangkan untuk mengiringi keberangkatan orang yang bepergian jauh. Ini di masyarakat kita biasa dilakukan sebelum keberangkatan haji atau umrah. Kemudian wa yusannu 'alal kifayati, azan itu hukumnya sunnah, tapi sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah yang cukup dilakukan oleh 1 orang saja dalam satu komunitas orang atau satu jamaah. Wa yahsulu bi fi'lil ba'di, dan sudah terhitung gugur sunnahnya ketika yang melakukan itu cukup 1 orang saja. Li khabaris sahihaini, ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Idza hadaratis salat, ketika sudah masuk waktu salat. Berarti syarat sahnya azan itu kalau sudah masuk waktu salat. Jadi azan itu penanda panggilan sholat. Sementara kalau beduk kayak di luar itu, kalau di Jawa ada kentongan, itu penanda masuk waktu, bukan penanda panggilan sholat. Masuk waktu ditandai dengan beduk atau kentongan. Kalau kemarin saya sampaikan dulu sebelum ditemukannya azan itu ya pakai lonceng. Kalau nggak pakai lonceng kadang pakai busur panah api dulu. Nah, kemudian oleh ulama-ulama Indonesia, penanda masuk waktu diisi beduk, kentongan kalau di daerah itu. Nah, sementara azan itu adalah sebagai penanda dilaksanakan atau masuk panggilan sholat. Idza hadaratis salatu, ini hadis sahihnya, apabila telah masuk waktu sholat, falyu'adzin, maka hendaknya mengumandangkan azan lakum untuk kalian semua, ahadukum, salah 1 orang saja di antara kalian.
Ini landasan sunnah adzan, tetapi sunnahnya itu hukumnya sunnah kifayah. Berarti yang ada ada hukum kifayah itu bukan hanya di fardu saja, sunnah juga ada sunnah kifayah. Adzan itu sunnahnya lidzakarin untuk laki-laki, walau sobiyan, walaupun masih anak-anak. Kayak tadi iqomah masih anak-anak sah, udah boleh. Munfaridan, walaupun dia sholat sendiri. Kalau jamaah udah umum, kalau sendiri kan kita jarang, paling kadang hanya qomat saja. Padahal seandainya mau lengkap ya adzan ya qomat. Wa in sami'a adzanan, walaupun orang itu tadi yang sholat sendirian sudah mendengar adzan di tempat lain. Misalnya kita sholat di rumah berjamaah dengan keluarga atau sholat sendiri, walaupun tadi udah dengar adzan di Al-Muhajirin sini atau dengar di masjid-masjid lain, karena kalau kita ditinggal di perkotaan itu suara adzan luar biasa, apalagi di Jakarta ya. Tiap gang ada masjid, ada musola, bahkan di Jalan Cipucang itu satu gang itu ada 2 masjid, ada 4 atau berapa musola. Satu gangan ya Pak. Wah, berarti kalau pas adzan itu luar biasa. Wah, bukan hanya rame Pak, kayak orang nawarin dagangan di pasar Tanah Abang. Yang kasihan kadang kan yang tetangga non muslim, deret musola masjid berjejer, suaranya menaranya tinggi-tinggian, kenceng-kencengan. Yang lebih seru itu kalau Ramadan Pak. Ini ceramah, sono ceramah. Luar biasa di Jakarta. Nah di sini juga sama kan ya, suara ini dari rumah saya juga jelas banget. Nah seandainya walaupun sudah mendengar azan di tempat lain, ketika kita akan melaksanakan sholat dalam satu kelompok kita sendiri, maka masih tetap disunnahkan azan. Tapi kalau seandainya memilih antara azan dan iqomah, ya iqomahnya saja. Walaupun munfaridan, sholat sendirian itu tadi. Lah sunnahnya azan itu limaktubatin, hanya untuk sholat maktubah alias sholat fardu 5 waktu. Kalau sholat jenazah enggak ya, kan jenazah juga fardu, tapi kan fardunya fardu kifayah, bukan fardu maktubah. Maktubah itu yang 5 waktu itu. Yang disunnahkan adzan atau iqomah hanya untuk maktubah. Maktubah itu sholat yang 5 waktu itu. Walau faitatin, walaupun sholatnya udah ketinggalan alias qodok. Umpama subuh kita bangunnya kesiangan, jadinya subuhan, subuh awan-awan. Lah iya tetap subuhan, namanya kan subuh awan-awan ya. Lah sholat subuh kok udah jam 7 matahari udah, kan namanya subuhan. Kalau orang Jawa awan-awan, siang-siangan. Apakah tetap sunnah-sunnah? Kecuali kalau memang udah ketinggalan waktunya mepet lagi. Umpama ini isya kan jam 7 lebih. Umpama entah bapak baru bangun tidur atau apa, mau sholat maghrib pas udah mau jam 7 padahal. Lah ya nggak perlu adzan karena waktu maghribnya udah mepet. Nanti kalau adzan qobliyah dulu, qomat dulu lah, keburu waktu maghribnya habis. Jadi kalau waktunya memang sudah mepet, hal-hal yang sunnah ditinggalkan dulu, langsung yang wajibnya saja. Lah kalau memang sekalian udah keluar, walau faitatin tadi, sekalian udah habis waktunya sekalian, kayak tadi subuh kok jam 7 umpama. Nah, ya sekalian tetap sunnah adzan dan iqomah. Tapi kalau ngambil ringkasnya ya iqomah saja. Tapi kok kayaknya enggak Pak ya? Kayaknya ya langsung sholat ya. Tapi kalau mau loh, walau faitatin, walaupun sholatnya itu sudah kehabisan waktu alias qadha. Duna ghairiha, tapi tidak selain sholat sunnah maktubah. Selain fardu 5 waktu.
Tidak disunahkan, maksudnya kas sunani seperti macam-macam sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah biasanya ya cuma as-sholatu jami'ah. Kalau di kita kalau tarawih ya shollu gimana Pak? Yang biasa Bilal ya? Saya malah lupa ya. Biasa Bilal tarawih gimana? Lupa aja lah. Shollu sunnata tarawih gitu ya. Nah itu kan shollu, ayo sholatlah sunnatat tarawih, sholat sunnah tarawih. Atau mungkin kalau Idul Fitri, Idul Adha, lah itu sholat sunnah walaupun dilaksanakan berjamaah tapi tidak disunnahkan adzan. Wa sholatil janazati atau sholat janazah. Sholat janazah juga tidak disunahkan adzan dan iqamah. Kalau sholat nazar, udah pernah sholat nazar Pak? Belum ya? Nazar itu begini loh. Umpama kita punya keinginan umpama punya cita-cita mau bayarin rumah. Udah sekian tahun kita kumpulin duit, alhamdulillah pas dengan yang kita inginkan. Pas duit kumpul, rumah itu pas dijual. Saking senengnya kita dalam hati nazar, kalau rumah itu jadi kebeli saya mau sholat sunnah 10 rakaat umpama. Begitu benar rumah itu kebayar, maka sholat sunnah yang dijanjikan 10 rakaat itu hukumnya berubah menjadi wajib. Karena itu sholat sunnah yang dinazarkan. Lah apakah 10 rakaat itu satu kalam? Ya enggak. Ya tetap 2 rakaat salam berarti 5 kali salam. Lah walaupun ini sholat wajib karena nazar, maka tidak disunahkan adzan maupun qomat. Dia ini menjadi wajib karena bukan maktubah tadi, karena dinazarkan. Lah, sesuatu yang dinazarkan sunnah berubah menjadi wajib. Tapi kalau menazarkan yang wajib, ya nggak bisa. Nanti kalau rumah kebeli saya mau sholat subuh, lah subuh nazar gak nazar ya tetap wajib. Nanti kalau anak saya keterima kerja di sono, saya mau puasa Ramadan. Lah itu yo keterima nggak keterima, Ramadan itu tetap wajib. Jadi sesuatu yang bisa dijadikan nazar itu sesuatu yang mubah dan sesuatu yang sunnah. Kalau sesuatu yang haram, ya haram hukumnya justru. Sesuatu yang haram dijadikan nazar, walaupun kesampaian cita-citanya melaksanakannya tetap hukumnya haram. Ntar kalau rumah itu kebeli mau saya ngundang organ tunggal plus saya sediain minuman tapi yang bikin gelegeen gitu yang Nah walaupun itu rumah sampeyan dibeli asli cita-cita kebeli tapi melaksanakan nazar, tapi nazar yang haram hukumnya tetap haram. Yang boleh itu sesuatu yang mubah atau yang sunnah yang bisa dijadikan nazar. Jadi selain sholat wajib yang 5 waktu itu tidak disunnahkan adzan maupun iqamah, walaupun sama-sama wajib, tapi wajibnya karena wajib nazar tadi mandzuroh atau wajib yang kifayah seperti sholat janazah. Walau iktasara ala ahadihima li nahwi dziki waqtin fal adzanu aula bihi. Seandainya ada yang pengen keringges apakah milih adzan atau iqamah, dalam penulis kitab ini beliau lebih memilih adzan saja. Tapi nanti keterangan kitab lain lebih memilih iqamah saja atau qomat saja. Berarti ketika mau berjamaah yang 5 waktu, seandainya waktunya udah mepet atau keadaan tidak memungkinkan, cukup qomat saja. Kemudian langsung sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu adzanani lisubahin. Nah ini sekarang udah kayaknya udah jarang. Wahidun qoblal fajri wa akharahu ba'dahu. Wa yusannu dan disunnahkan adzanani 2 kali adzan li subahin untuk sholat subuh. Wahidun adzan yang satu qoblal fajri sebelum masuknya waktu fajar.
Wa akharahu, dan yang satunya ba'dahu, setelah masuk waktu fajar alias setelah masuk waktu subuh. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah azannya 2 kali. Azan yang pertama itu yang mengumandangkan namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Itu azan tapi untuk bangunin orang tidur. Jadi azan sebelum masuk waktu subuh. Kalau di daerah Cilincing itu dulu ada Pak, dulu. Masih? Ya di Kebantenan. Waktu saya tinggal di sono itu asal saya jam 3 bangun itu udah ada terdengar suara adzan. Masih ya? Masih ya. Nah, itu memang dulu zaman Rasul ya begitu. Tapi daerah sini kok saya nggak pernah dengar ya. Apa ada teman saya nggak tahu kali ya? Ada Pak? Cuman saya yang nggak tahu. Belum pernah dengar maksudnya. Ya mungkin ada, mungkin. Cuman sayanya yang nggak tahu. Di zaman Rasul itu adzannya memang 2 kali Pak. Pertama kali adzan subuh yang pertama itu yang mengumandangkan namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Itu adzannya sebelum masuk waktu subuh. Ya mungkin kalau sekarang itu jam 4 lewat 5 menit ya. Nah ya. Ya lewat 4 lah ya. Nah itu ya mungkin jam 3 seperempat atau jam berapa adzan. Lah adzannya itu untuk membangunkan orang tidur. Tapi kalau di sini kok tiba-tiba ada, orang malah pada kaget. Yang adzan lindur apa ya? Belum adzan kok, belum masuk subuh kok udah adzan. Beliau jam 3 udah adzan, belum waktunya. Yo, karena nggak terbiasa. Mungkin kalau yang di Kebantenan itu daerah Cilincing itu karena mungkin terbiasa, ya terbiasa. Dulu saya masih kecil ada suara tahrim. Nah, ya mungkin kalau tahrim memang hampir semua di masjid saya juga tahrim. Asal sebelum subuh tahrim. Wa akharahu, dan yang kedua itu yang azan ya Bilal itu. Bilal bin Rabah itu adzan subuh setelah masuk waktu subuh. Yang sebelumnya namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Lah Abdullah bin Ummi Maktum ini orang yang mohon maaf tunanetra, buta. Lah satu hari dia itu lapor ke Rasulullah, ya Rasul, ada nggak dispensasi buat saya untuk nggak ikut sholat jamaah? Wong saya ini nggak bisa ngeliat. Boleh nggak saya sholatnya di rumah aja, nggak usah ke masjid? Kemudian awalnya Rasulullah bilang ya udah silahkan. Tapi begitu Abdullah bin Ummi Maktum ini beranjak mau pulang, dipanggil kembali. Kalau bahasa kita sini mas, sini mas. Ketika ada azan dari masjid, kamu kedengeran nggak? Ya kedengeran ya Rasul. Kalau kedengeran berarti lebih baik datang ke masjid. Nah kebetulan karena memang Abdullah bin Ummi Maktum ini suaranya lumayan bagus, tapi nggak sebagus Bilal sih. Nah kemudian dikasih tugas oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan pertama, yang itu yang sebelum masuk waktu subuh. Nah dalam riwayat itu Abdullah bin Ummi Maktum orang yang buta saja masih diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjamaah. Lah kita kadang yang seger buger kalau nggak dipaksain ya abot Pak ya. Memang kadang harus ada dipaksain. Asal bismillah berangkat. Kalau enggak ya alah di rumah juga bisa ya. Apalagi kadang wis badan capek, ngantuk, wis pengennya ya malah rebahan dulu. Memang harus agak dipaksa. Nah, dulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu ya azan memang 2 kali. Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Dan dalam keterangan Fathul Mu'in ini juga dikatakan sunnahnya azan subuh itu memang 2 kali. Yang pertama untuk membangunkan orang, yang kedua ya sebagai penanda panggilan sholat. Fa inik tasoro, tapi kalau pengen ngeringkas, umumnya yang diambil oleh masyarakat kita, fal aula ba'dahu, maka yang paling afdol yaitu yang azan setelah masuk waktu subuh. Nah yang sekarang mayoritas di kita ya azannya cuma sekali dan itu sudah masuk waktu subuh. Wa adzanani lil jum'ah, dan azan 2 kali juga sunnahnya untuk sholat Jumat. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbari,
Yaitu salah satunya ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Wal akharul ladzi qablahu, dan yang lain adalah sebelumnya. Innama ahdatsahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan orang yang pertama kali mengadakan azan 2 kali itu adalah Utsman bin Affan. Azan Jumat tuh maksudnya, bukan azan subuh. Jadi azan Jumat di masa Rasulullah itu sekali. Di masa Abu Bakar, Umar ya sekali. Tapi begitu di masa Utsman bin Affan, nah azan Jumat ditambahin sekali. Jadi kalau ada yang mendefinisikan bid'ah itu kok apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka ini ya termasuk bid'ah. Karena yang melakukan pertama kali bukan Rasulullah, tapi Utsman bin Affan. Sama kayak tarawih berjamaah, itu di zaman Rasulullah nggak ada. Yang pertama kali ngadain sholat tarawih berjamaah dan jumlah rakaatnya 20 itu sahabat Umar bin Khattab. Di sebelumnya sholat tarawih itu sendiri-sendiri, dan jumlahnya yang dilihat oleh para sahabat itu memang 8. Tetapi kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, sholatnya Rasulullah itu lebih dari itu. Kemudian zaman Abu Bakar ya masih seperti itu sendiri-sendiri. Kemudian di zaman Umar baru berjamaah. Dan orang yang pertama kali ditunjuk untuk jadi imam tarawih itu namanya Ubay bin Ka'ab. Lah kalau didefinisikan bid'ah itu kok sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tarawih berjamaah ya bid'ah. Mushaf Quran, Quran itu loh yang ada sekarang itu di zaman Rasulullah ya nggak ada. Dulu itu hanya ditulis di lembaran-lembaran kulit binatang, diukir di papan, di batu dan lain-lain. Nah, di daun lontar kalau ini ya. Nah, cuman begitu aja. Kemudian tulisannya itu nggak ada harokat, nggak ada titik, nggak ada tanda baca lah. Lah seandainya kok itu tetap sampai sekarang, lah siapa yang bisa baca? Wong udah ada tanda baca aja masih kerepotan ya. Kemudian zaman Abu Bakar yo belum ada, zaman Umar yo belum ada, zaman Utsman baru diteliti, kemudian dirapikan, makanya sampai sekarang mushaf yang ada itu disebut mushaf Utsmani. Mushaf yang pertama kali lengkap penulisannya 30 juz pada masa Khalifah Utsman. Sebelumnya sahabat Umar ya sudah, tetapi belum selengkap seperti sekarang. Lah yang nambahin titik, yang nambahin fathah, kasroh, dhammah itu generasi-generasi sesudahnya. Apalagi tanda baca waqaf dan lain-lain itu sesudahnya untuk memudahkan generasi kita untuk membaca Al-Quran. Lah kalau itu kok didefinisikan bid'ah, mushaf Quran itu yo bid'ah. Wong zaman Nabi nggak ada, apalagi ngaji pakai beginian. Masjid pakai karpet, pakai AC ini ya nggak ada. Dulu zaman Nabi masjidnya kalau saya lihat di apa itu tontonan di YouTube yang sejarah-sejarah itu cuman kayak apa ya, orang adu burung dara ya Pak. Apa namanya itu? Cuman dipatok 4. Ya terus ini mimbar, memang ada mimbar, cuman atasnya hanya dikasih daun-daunan. Lah masjid itu modelnya begitu, bawah ya cuman pasir. Lah kebiasaan sahabat Ali itu, beliau itu kalau sering selesai sholat, beliau itu sering rebahan. Makanya beliau itu dipanggilnya Abu Turab, bapaknya debu. Karena beliau sering itu wajahnya itu ditempelkan ke tempat sujud yang tadi dibuat sujud. Lah kok masjid pakai beginian ini ya bid'ah semua. Nah, iya, makanya kalau ada yang ngeyel bid'ah, coba cari yang berada di dalam musola ini, yang berada di dalam masjid ini, yang tidak bid'ah yang mana? Yo nggak ketemu, Pak. Oh, mushaf Quran ada yang pernah ketika saya nyampaikan begini, ada yang nunjuk Quran.
udah pernah baca sejarah Quran itu dituliskan seperti utuh seperti itu. Nah iya, yang ada di sini loh, apalagi yang di rumah kita. Nah, azan 2 kali dalam mazhab kita juga sunnahnya 2 kali itu. Yang pertama sebelum khotib naik mimbar, dan yang kedua setelah khotib naik mimbar. Cuma di Jakarta ini kadang kan ya, kalau apalagi di perkantoran ya, hitung-hitungan efisiensi waktu. Kalau di HPM sekali per 2 kali. 1 ya, iya, di perkantoran rata-rata 1. Karena hitung-hitungan waktu memang. Apalagi kadang masuk jam 1 kurang seperempat ya. Kalau di HPM jam 1 kurang seperempat belum masuk ya. Jam 1 ya. Kadang kan ada perkantoran jam 1 kurang masuk, belum istirahatnya, makannya. Kalau sekarang sih mending ya, duhur jam 1 jam 12 kurang seperempat kayaknya ya. Jadi waktu agak lumayan panjang. Coba kalau duhurnya jam 12 lewat. Jam 12 lewat 10 baru duhur. Lah kalau azan 2 kali kadang khotibnya nggak tahu diri ya. Panjang wis khotibnya temanya nggak menarik, khotibnya lemes. Ittaqullah. Nah, jamaahnya langsung bismikallahumma ahya wa bismika. Aduh ya Allah. Makanya saya kadang pertama kali datang ke Jakarta ini memang lama amat ya khotib ya. Karena dulu di daerah saya itu asal baca ayat terjemahin udah. Ya pokoknya intinya lah. Intinya baca ayat, kadang juga enggak terjemahin kok, asal baca ayat langsung barakallahu. Bentar banget lah. Lah makanya saya di Jakarta ya sering saya ngikuti yang begituan. Cuman ya itu cepet amat Pak khotbahnya. Saya ingat saya itu di Samsat Mangga 2. Begitu baru datang pengurus masjid, Pak Ustadz, nanti khotbahnya kalau bisa dipersingkat ya. Karena habis ini ada acara di kantor begini. Oh siap. Ya tadi baca ayat, habis baca ayat langsung barakallah. Lah begitu salam-salaman itu ada beberapa orang, wah kalau ini cocok Pak, saya tidurnya bisa lamaan. Oh iya. Oh, kita itu kalau ibadah kan pengennya niru jargonnya Pak JK waktu nyapres ya. Lebih cepat, lebih baik. Pak JK itu waktu nyapres kan jargonnya gitu ya. Lebih cepat, lebih baik. Lah kembali sahabat Utsman itu yang berijtihad azan 2 kali karena beliau melihat kondisi masyarakat Madinah saat itu. Karena Islam kan mulai berkembang sampai keluar Madinah. Bukan hanya yang tinggal di sekitaran Masjid Nabawi. Jadi kalau azan cuma sekali, orang-orang itu masih sibuk kerja, ada yang masih dagang dan lain-lain. Makanya kemudian supaya orang-orang ini Jumatannya tidak tertinggal, lah alasannya sahabat Utsman sampai berijtihad mengadakan azan Jumat sekali lagi ditaruh di awal, yaitu untuk memberitahu bahwa ayo kalau bahasa kita mah sebentar lagi kita sholat Jumat. Maksudnya begitu. Tapi kalau sekarang kan udah ada ini Pak ya. Ada ini, walaupun aslinya azan sekali ya tetap udah kedengeran. Cuman kadang kitanya aja yang kalau bahasa orang Jawa itu dablek. Dablek itu bahasa orang sini apa ya? Males. Kadang udah nyampe loh, suruh duduk ke depan yuk. Pilihnya di teras. Kalau enggak ya yang deket dinding, deket tiang bisa nyender. Apalagi yang kasusnya khotibnya lemes kan enak ya ngantuk ya. Apalagi istirahat kerja ya. Iya. Walah nyender begini enak ya. Nah itu alasan sahabat Utsman. Lamma kasuran nasu fastihbabuhu indal hajati. Ketika semakin banyaknya umat Islam karena adanya kebutuhan atau keperluan tadi untuk memanggil orang-orang supaya tidak ketinggalan sholat Jumat, maka beliau berijtihad untuk melaksanakan azan Jumat 2 kali. Ka'an tawaqqafa huduruhum alaihi wa illa lakanal iktisar alal ittiba'i afdalu.
Tapi kok seandainya tanpa diadzanin kedua orang sudah ngumpul, ini pendapat penulis kitab ini, al-iktisaru alal ittibai afdalu, maka memilih yang satu adzan itu ya lebih baik, seperti di perkantoran tadi loh. Karena efisiensi waktu, apalagi di perkantoran kan tidak perlu dipanggil lah jam istirahat ya wes. Lah kecuali yang di perkampungan begini ya, apalagi yang di daerah kadang kan satu kampung masjidnya satu. Kayak di daerah mertua saya itu masjidnya satu, itu pun suara pengeras itu kadang kebawa angin, kadang datang, kadang hilang. Lah kalau yang tidak, apalagi kadang pagi masa di sawah. Ya kalau kita kerja sekarang pada bawa jam ya. Lah kalau orang ke sawah kan yo, tapi sekarang ya biar ke sawah pada ngantongin HP ya, Pak. Yo mau macul di update status oh ya. Aslinya sekarang ya kalau kita yang bener-bener udah tahu kok ini jam 10 udah siap-siap gitu. Cuman ya tadi loh, dableknya ini loh. Kadang biar udah diadzani juga tetep aja. Aslinya dengan kecanggihan teknologi orang itu memudahkan untuk ibadah. Kalau zaman dulu lah ya, zaman saya kecil itu mau buat sahur itu kan nunggu suara beduk di Masjid Agung dulu. Makanya sampai mak saya itu kalau nanya dulu udah dur apa belum. Dur itu bunyi beduk tapi suaranya saking menggema loh. Oh itu pertanda imsak. Kalau maghrib dur tanda maghrib. Lah sekarang di kantong kita udah ada suara adzan, suara imsak, cuman ya tadi dableknya ya. Ya kan kecanggihan teknologi kan memudahkan ya. Kita nyari arah kiblat sekarang udah nggak capek, nggak repot. Kalau dulu ngelihat matahari ke sono, kiblatnya ke sono. Ya sekarang tinggal HP digeletakin, nyari kiblat sendiri. Ya kecanggihan teknologi itu memudahkan kita untuk ibadah. Ibadah apa saja lah ya. Dulu cerita orang dulu katanya kalau berangkat haji berapa bulan? 3 bulan ya. Orang-orang sampai lupa baru pulang ya. Sekarang yang furoda yang itu cuma berapa hari? Nah yo pesawat 12 jam nyampe. Dulu naik kapal berbulan-bulan. Ya memudahkan orang ibadah. Semua ibadah itu dimudahkan. Ya kayak sekarang ada jam digital ya memudahkan semuanya itu. Ya cuman tadi itu. Kadang alasan. Kadang nih speaker entah karena apa enggak azan subuh mungkin enggak bunyi ya. Lah, terus dia kok kesiangan, yang disalahin speaker. Tadi di musola enggak ada speaker yang kedengeran. Lah, padahal dari masjid lain yang kedengeran, alarm ya bunyi kadang ya. Lah kok nyalain masjidnya, wong dasarnya memang dablek. Bahasanya wong Jawa dablek. Nah, kecanggihan teknologi itu memudahkan kita untuk, makanya Islam itu teknologi kan bersumber dari ilmu kan ya. Islam itu pertama kali perintah turun sebelum ada perintah yang lain ya iqra, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah ayu adzina lil ula faqat min salawatin tawalat. Sunnah hukumnya azan untuk sholat yang pertama saja, seandainya ada sholat yang dilakukan berturut-turut. Umpama Pak, sholat qadha tapi kita ngodoknya lebih dari satu waktu. Umpama habis kerja sip malam ya, begitu pulang nyampe rumah jam 8 jam 9 tidur. Begitu tidur serot, kebetulan istri nggak ada, anak nggak ada, bangun isya. Wah yo kebangetan lah ya. Tapi umpama aja Pak ya. Tidur jam 9 jam 10 umpama. Bangun isya, berarti kan zuhur, asar, maghrib lewat kan ya. Lah kemudian pas adzan isya dia baru bangun, maka otomatis sholat isya dulu. Habis sholat isya baru zuhur, asar, maghrib. Lah ini sunnahnya tetap adzan, tapi yang disunahkan hanya di sholat yang pertama saja, yaitu yang zuhurnya saja. Ya zuhur qadha, assalamualaikum langsung asar, assalamualaikum langsung maghrib.
Nggak bisa langsung sholli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi borongan. Ya ora iso, tetap sesuai aturan. Ini saya dulu pernah ditanya, Pak. Cuman jawabnya saya lama karena saya belum tahu alasannya. Ada ibu-ibu yang mau hajatan. Lah, Pak, ketika saya hajatan, boleh nggak sholatnya saya qodok atau saya jamak? Wah, ini Bu. Setahu saya orang mengkodok sholat yang tidak dosa alasannya cuma dua, kelupaan sama ketiduran. Alasannya cuma dua itu. Orang hajatan kalau ketiduran nggak mungkin. Apa iya hajatan ketiduran ya? Wong tamu lagi banyak salaman di apa itu? Di podium apa namanya? Pelaminan, mosok ketiduran nggak mungkin. Nah, yang kedua kelupaan. Nah, mungkin ini kelupaan. Awalnya saya jawab lah kelupaan nih kayaknya bisa. Cuman saya tanya lagi, Bu, Ibu nanti rencana acaranya itu di gangan depan rumah kan? Oh iya Pak Ustaz. Lah itu di gangan ada musola atau masjid? Ada. Setelah selang sekitar 4 rumah dari saya itu musola. Lah musola itu ketika Ibu hajatan kira-kira azannya libur apa enggak? Ya enggak. Lah ketika enggak libur berarti otomatis azan. Ketika azan Ibu denger enggak? Ya denger. Nah, berarti ya enggak kelupaan. Nah terus alasannya gimana Pak Ustaz? Wah ya ini yang saya enggak tahu. Terus dia ibu kototnya begini loh Pak Ustaz. Saya sholat kan udah tiap hari. Hajatan kan ini seumur hidup saya sekali Pak. Anak saya cuma 1. Masa sih enggak ada toleransi? Wah iya ya. Gimana ya? Ntar pokoknya jawabnya jangan sekarang. Saya belum tahu jawabannya. Kalau saat sekarang tinggal tawasul sama saya Google Pak ya. Tawasul sama saya Google cari. Dapat itu kan belum secanggih sekarang. Akhirnya semua kitab fikih yang ada di rumah saya bukain atu-atu tentang qodok sholat. Semua dalam mazhab Syafi'i qodok sholat yang tidak dosa alasannya yang dibenarkan cuma 2, ketiduran sama kelupaan. Wah, sampai berminggu-minggu jawaban itu belum ketemu. Asal saya ngaji ke majelis taklim itu ketemu ibu itu gimana Pak? Belum. Belum Bu, belum ketemu. Kalau saya asal jawab nanti ibu pakai beneran nanti tanggung jawab kalau digecek malaikat saya tanggung jawab. Terus gimana Pak? Nanti sabar saya cariin dulu. Akhirnya Pak setelah kayak orang putus asa itu, saya di Senen waktu itu masih ada tenda biru yang di Kuitang loh Pak. Dulu itu kan ada jualan buku bekas ya. Nah depan Gunung Agung itu kan ada jualan buku bekas ya. Saya habis nyari-nyari di Wali Songo, kalau kan nggak ketemu. Akhirnya saya turun, begitu turun itu ya kayak nggak sengaja loh. Ada buku warna hijau asal saya baca sambil berdiri. Itu kok yuk pertanyaannya sama persis Pak. Boleh nggak mengqodok atau mengqosor sholat ketika sedang acara hajat? Wah langsung buku itu saya beli Pak. Langsung saya beli. Dan itu ternyata yang ngarang buku loh malah orang sedaerah saya, Kiai Sahal Mahfud, Rais Am PBNU sebelum Kiai Hasyim Muzadi. Sebelum Kiai Said Akil ya. Ketua MUI sebelum Kiai Maruf Amin. Itu ngarang buku namanya Fikih Sosial Kiai Sahal judulnya. Nah, dalam jawaban itu tetap Kiai Sahal menjawabnya dalam mazhab fikih Syafi'i cuma 2. Cuman beliau hanya memberikan saran bahwa ketika pagi, biasanya kan akad nikah itu pagi. Lah ketika akad nikah itu kan dandanan masih biasa aja. Ya udah nanti begitu azan duhur cepet-cepet sholat duhur baru didandanin. Kemudian asarnya dipepetin ke maghrib. Wah jawaban ibu tadi berat Pak. Ya terserah ibu, pokoknya jawaban saya cuman itu yang saya bisa jawab. Terserah silahkan nanya ke guru lain, siapa tahu punya jawaban yang lebih ringan. Jawaban saya ya cuman itu, setahu saya ya itu. Cuman yang tidak dihukumi dosa cuman kelupaan sama ketiduran. Nah ini termasuk seandainya kita ketiduran, ada beberapa sholat fardu yang tertinggal, kemudian kita mau mengqodok dengan secara berurutan tadi itu, kalau mau ngambil sunnahnya adzan, tapi hanya di sholat yang pertama saja.
Jadi enggak assalamualaikum azan lagi, juga cuman di sholat yang pertama saja. Tetapi wa yuqima likullin minha, tapi qomat tetap setiap sholatnya. Azan hanya di, seandainya tadi zuhur, asar, maghrib, azan hanya di awal saja, di sholat zuhurnya saja. Tapi qomat tetap begitu, assalamualaikum qomat, assalamualaikum qomat. Nah, wa sunnah iqamatun li unsa sirran wa unsa fa in adzinat lin nisa'i sirran lam yukrah au jahran hurima. Ini laki-laki. Kalau perempuan, nah kalau perempuan sunnahnya hanya iqamah saja, itu pun suaranya lirih. Lirih itu tidak seperti kita laki-laki. Sunnahnya hanya iqamah saja. Baik itu untuk perempuan, untuk perempuan sunnahnya hanya iqamah, tapi suaranya lirih. Lirih itu maksudnya hanya cukup dia sendiri saja yang dengar, tidak perlu suara seperti kita laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunadi li jama'atin masyru'atin fi naflin, dan panggilan atau komando solat untuk solat sunnah berjamaah, kaidin seperti solat id, wa tarawih dan solat tarawih, wa witrin dan solat witir, wa kusufin atau solat gerhana, panggilannya cukup as-sholatu jami'ah, dan itu yang mengumandangkan atau yang dikumandangkan untuk panggilan atau komando sholat sunnah, as-sholatu jami'ah. Dan memang tarawih kalau di daerah saya itu ngebutnya nggak taruhan, Pak. Kalau di sini masih mending lah ya, ada selingannya Khalifatul Rasulillah ya. Kalau di daerah saya itu assalamualaikum sholatu jami'ah, oi, langsung jawab aslinya ya Rasul, ucapan oi. Kalau di sini masih mending lah, Pak. Ada Khalifatul Rasulillah. Jadi masih ada ngaso-ngasonya. Masih ada jeda. Saya udah terbiasa sholat tarawih di sini. Begitu pulang kampung Ramadan, dapat 2 rakaat pulang saya, Pak. Aduh, wes ngos-ngosan. Bet. Padahal imamnya udah sepuh. Cuman karena terbiasa macul, jadi tenaganya bet lah kita. Cuman begini wes sabut. Lah komando untuk sholat sunnah berjamaah, teks dalam kitab ini hanya as-sholatu jami'ah. Kalau seandainya ada ditambahin solu, lah itu hanya sekedar imbauan. Sunnahnya hanya as-sholatu jami'ah. Biasanya kalau mau Idul Fitri kan bilanya agak panjangan lah yo. Solu apa? Saya malah nggak hafal, nggak bisa. Seumur-umur belum pernah jadi Bilal masanya. Azan aja udah berapa tahun saya nggak azan. Mau azan yo dasar suaranya yo nggak bagus. Terus nggak kebagian, mau azan nggak kebagian sama orang-orang. Napas yo ngos-ngosan. Kayak kalau azan yo harus sedia ini. Dapat hayya ala sholat 1 minum. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir